Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik. Untuk sama-sama kita belajar bahasa Arab 1. Di bahasa Arab 1 ini salah satunya teman-teman akan mempelajari al-jumlatu al-mufidatu. Ini yang pertemuan pertama ya. Al-jumlatu al-mufidatu, kalimat yang tersusun. Al-amsilah, ini ada contoh ya teman-teman. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu dimulai dari contoh kemudian ke kaidah. Apakah contoh dulu atau kaidah dulu, itu bisa dipelajari. Kalau ini caranya deduktif ya. Jadi dari contoh dulu. Al-amsilah yang pertama itu tentang al-bustanu jamilun, yang artinya kebun itu indah. Kebun itu indah. Al-bustanu kebun, jamilun indah. Asyamsu, asyamsu itu matahari, toliatun terbit. Matahari itu terbit. Syamma aliun waradatan. Syamma aliyun waradatan. Ali mencium bunga. Qatafa Muhammadun zahrota. Muhammad memetik bunga. Ya'ishu samaku fil ma'i. Ikan itu hidup di air. Yaksurun nakhilu fi misro, dan seterusnya. Dari pembahasannya, idza ta'ammalna tarkib, apabila kita memperhatikan susunan al-awal, wajadnahu yatarakkabu min kalimataini. Apabila kita memperhatikan susunan yang pertama, kita akan temukan tersusun dari dua kalimat. Yang al-bustanu jamilun itu tersusun dari dua kata. Ihdahuma, salah satunya itu adalah al-bustanu. Yang pertama itu bagian pertama yang sebelah kanan, al-bustanu. Wasaniyatu, yang kedua jamilun, indah. Yang kedua jamilun, al-bustanu jamilun. Fa'idha akhadna, apabila kita mengambil al-kalimata al-ula, apabila kita hanya mengambil kata yang pertama saja, wahdaha wahya al-bustanu, apabila kita hanya mengambil al-bustanu saja, lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi li takhotub. Kita tidak bisa memahami maknanya al-bustan, maknanya secara sempurna. Itu belum cukup untuk lawan bicara. Wa kadzalikal hal idza akhadna al-kalimata asaniyata wahdaha wa ya jamil. Kalau kita hanya bilang jamil saja, itu tidak cukup untuk pembicara. Walakinna idza damamna ihdal kalimataini, apabila kita menyatukan keduanya, al-bustanu jamilun ilal ukhra, ke yang lainnya, ala nahwi alladzi fi tarkib, yang ada dalam susunan tersebut, itu akan kita katakan waqulna al-bustanu jamilun. Kita satukan yang bagian pertama dan keduanya, al-bustanu jamilun. Fahimna maknan kamilan, akan kita memahami maknanya secara sempurna. Kalau hanya al-bustan saja, itu lawan bicara kita akan bertanya kembali, belum sempurna, katanya belum sempurna. Kalau ditambah al-bustanu jamilun, itu menjadi kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna ini dinamakan dengan jumlatun mufidatun atau al-jumlah al-mufidah, kalimat yang tersusun. Wastafadna faidatan tamatan, dan kita akan mendapatkan pemahaman ya, faedah yang sempurna. Wa ya ittisaful bustan bil jamil,
paparan bahwasanya ya kebun itu ya indah gitu. Kalau hanya bilang kebun itu belum kalimat menjadi kalimat yang sempurna, atau hanya mengatakan jamilun saja, indah saja, itu belum menjadi sempurna. Dan seorang yang diajak kita bicara pun akan bertanya, ada apa dengan kebun itu, atau apa yang indah itu. Walidzalika yusamma hadza at-tarkibu, oleh karena itu susunan ini dinamakan dengan jumlatan mufidatan, kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Wa kullu wahidin min kalimata ini, dan setiap dari dua kalimat itu yang bustan sama al bustanu sama jamil itu ta'adu juz'an min hadhil jumlah, merupakan bagian dari jumlah, itu disebutnya bagian jumlah. Wa hakadza yuqalu fil amsilati baqiyah, dan begitu pun yang contoh lainnya seperti sama Aliun Wardata, kemudian Kotofa Zahro, misal Kotofa Muhammad Zahro, itu dinamakan dengan kalimat yang tersusun. Bihadza naro anal kalimata wahdaha la takfi fi takhatub wa annahu la budda min kalimataini. Dari pernyataan di atas itu menjelaskan bahwasanya bagian satu kata saja itu belum cukup fi takhatub, maka harus terdiri dari dua kata ataupun lebih. Fa'aksar hatta yastafidul dal insanu faidatan tamatan, sampai seorang itu mendapatkan faedah yang sempurna. Wa amanahu, dan adapun contoh kum, ijlis, takalam, itu mimma dhahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyah. Contoh ijlis, takalam, kum itu tampaknya satu, katanya itu satu. Fita khotub falisa fil haqiqah bi kalimatin wahidatin, satu nampaknya satu tapi sebenarnya tidak. Secara hakikat itu kalimatnya itu inama wa jumlatun murakabatun min kalimataini, satu tapi sebenarnya itu jumlah yang tersusun dari dua kata. Idahuma malfudatan wahyakum, yang satu itu terlafadzkan atau tertulis kum, misalan wal ukhra wa ghairu mahfudzatin, yang lainnya itu tidak terlafadzkan atau tidak tertulis. Wahya anta itu sebagai yang tidak tertulisnya. Jadi ada kum, ijlis, alati yafhamuha asami minal kalami wa illam yuntok biha, yang secara tidak tertulisnya sudah terpahami oleh pendengar dari perkataan tersebut. Kum, ijlis itu satu tapi pada hakikatnya dua, dan itu termasuk jumlah mufidah. Kum, ijlis, kemudian yang lainnya itu termasuk jumlah mufidah karena ada yang malfudhah, ada yang ghairul malfudh. Yang malfudhnya itu ya kum, yang ghair malfudhahnya anta. Dari beberapa contoh di atas itu bisa diambil kaidah bahwasanya at-tarkil bulali yufidu faidatan tamatan yusama jumlatan mufidatan wa yusama aidon kalaman. Kaidahnya adalah susunan yang tersusun secara sempurna itu dinamakan dengan jumlatan mufidatan
Al-jumlatu mufidah qad tatarakabu min kalimataini. Jumlah mufidah itu tersusun dari dua kata. Qad tatarakabu min aksar. Dan terkadang juga tersusun dari lebih dari dua. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Setiap katanya merupakan bagian daripada jumlah, dan ini yang teman-teman hafalkan. Ya, mungkin cukup demikian penjelasannya. Diteruskan di WAG, bisa diteruskan jika ada pertanyaan di WAG, juga latihannya nanti di WAG.